Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Restudiantono dengan NIM 2102609, kelas 5A Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Negeri berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028. Baik, adapun latar belakang masalah dari penelitian saya yaitu banyaknya guru yang akan pensiun akan mengakibatkan kurangnya ketersediaan guru PNS di Kabupaten Subang, terutama di sekolah dasar. Menurut Sekretaris Disdikbud Kabupaten Subang dalam surat kabar RRI menegaskan bahwa kekurangan guru di Kabupaten Subang baru dapat terpenuhi pada tahun 2023 hingga 2024. Lalu jumlah penduduk di Kabupaten Subang mengalami penaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu ada 1.624.386 jiwa. Terdapat penduduk usia sekolah berjumlah 296.344 jiwa dan penduduk usia sekolah dasar sebanyak 159.451 jiwa pada tahun 2021. Kabupaten Subang memiliki 886 sekolah dasar, 141.593 peserta didik, dan rombongan belajar sebanyak 5.872 dan 7.361 guru sekolah dasar. Perbandingan kuantitas rombongan belajar dan siswa dari data telah dikonfirmasi bahwa Kabupaten Subang mempunyai kebutuhan akan guru yang cukup besar. Maka dari itu, perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar sangat penting dalam menyikapi hal tersebut, karena peran guru dibatasi oleh masa kerja yang akan berakhir pada masa pensiun, sedangkan jumlah penduduk akan terus meningkat. Lalu di sini ada batasan masalah dari penelitian ini, yaitu batasan penelitian ini difokuskan pada proyeksi kebutuhan guru sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2023 sampai 2028. Yang kedua, bagaimana proyeksi jumlah siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028. Yang ketiga, bagaimana proyeksi rombongan belajar di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028. Adapun tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Subang pada tahun 2023 sampai 2028, yang kedua mengetahui proyeksi jumlah siswa sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028, yang ketiga mengetahui proyeksi rombongan belajar di Kabupaten Subang tahun 2023-2028, yang terakhir mengetahui proyeksi jumlah guru yang dibutuhkan di Kabupaten Subang tahun 2023 sampai 2028. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lalu landasan teori dari penelitian ini yang pertama mengenai yang pertama itu ada perencanaan pendidikan yang mencakup pengertian perencanaan pendidikan, proses pendidikan. Lalu yang kedua itu ada teori mengenai social demand approach, dan yang terakhir itu ada teknik proyeksi kependudukan yang terdiri dari proyeksi jumlah penduduk, proyeksi peserta didik, dan proyeksi kebutuhan guru. Lalu di sini ada penelitian terdahulu yang mendukung dari penelitian ini, yaitu yang pertama dari Agustus Rusandi 2017 yang berjudul Analisis Kebutuhan Guru Sekolah Dasar berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk usia sekolah di Kota Bandung tahun 2025, studi tentang perencanaan pendidikan dengan metode social demand. Yang kedua yaitu ada penelitian dari Nandia Nurul Awaliyah tahun 2022 mengenai analisis kebutuhan guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur tahun 2022 hingga 2026.
Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut bisa dilihat. Yang pertama itu ada input yang terdiri dari kurangnya guru yang berstatus PNS. Yang kedua, angka pertumbuhan penduduk yang meningkat tiap tahunnya. Yang ketiga, petunjuk teknis peraturan bersama 5 menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS. Dan yang terakhir, banyaknya guru yang pensiun tiap tahunnya. Lalu di sini ada proses terdiri dari proyeksi jumlah siswa, yang kedua proyeksi jumlah rombongan belajar, dan yang ketiga proyeksi jumlah guru kelas, guru PAI, dan guru PJOK. Lalu outputnya yaitu terproyeksinya kebutuhan guru PNS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Subang. Outcome dari penelitian ini yaitu terpenuhinya kebutuhan guru PNS di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Subang. Adapun metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Karena metode deskriptif ini tuh bersifat evaluatif, yaitu melihat perkembangan secara periodik dalam sistem yang berjalan. Dengan begitu diharapkan akan diperoleh data yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu dan saat sekarang untuk diperkirakan untuk beberapa tahun yang akan datang, khususnya tahun 2023 hingga 2028. Dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat menemukan makna baru bagi keperluan proyeksi kebutuhan guru di masa yang akan datang. Adapun lokasi penelitiannya yaitu di Kabupaten Subang. Sumber datanya terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang. Lalu taktik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Adapun analisis datanya yaitu dengan mengolah data sekunder dan membuat proyeksi untuk mencapai tujuan penelitian. Lalu di sini ada kisi-kisi penelitian, pertanyaan penelitian, subpertanyaan penelitian, kebutuhan data, responden wawancara, pengamatan observasi, dan studi dokumen. Nah, adapun pedoman wawancara dari penelitian ini itu terdiri dari pertanyaan penelitian dan subpertanyaan penelitian, lalu ada item pertanyaan. Nah, sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai yang pertama itu, mengapa penelitian ini tuh perlu dilakukan dan apa urgensinya. Penelitian ini perlu dilakukan guna mengatasi kekurangan guru sekolah dasar di Kabupaten Sumbawa. Perlu diadakannya perencanaan kebutuhan guru untuk di masa yang akan datang menggunakan pendekatan proyeksi pertumbuhan penduduk atau social demand. Lalu perencanaan kebutuhan guru sekolah dasar ini sangat penting dalam menyikapi hal tersebut karena peran guru dibatasi oleh masa kerja yang akan berakhir pada masa pensiun, sedangkan jumlah penduduk akan terus meningkat. Apabila perencanaan kebutuhan guru tidak dilakukan, maka akan terjadi beban kerja yang berlebihan dan pelayanan kepada siswa tidak maksimal. Yang kedua, apa manfaat dari penelitian yang saya teliti? Manfaatnya itu sebagai bahan acuan dalam menentukan jumlah guru sekolah dasar yang ada di Kabupaten Subang pada masa yang akan datang dan membantu pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku terkait agar dapat mengatasi masalah tersebut sehingga bisa mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah tersebut. Lalu fokus penelitian dari penelitian ini yaitu guru kelas, guru agama, guru PJOK, sekolah dasar negeri di Kabupaten Subang. Adapun cara mengolah hasil penelitian dari penelitian yang saya teliti yaitu analis data dengan mengolah data sekunder dan membuat proyeksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan persamaan matematis dan metode spread multiplier. Adapun rumus-rumus dalam mengolah data penelitian yang saya teliti yaitu ada rumus laju pertumbuhan penduduk, rumus proyeksi penduduk, rumus angka partisipasi kasar, rumus proyeksi rombongan belajar, lalu rumus menghitung guru pensiun, rumus proyeksi guru kelas, agama, dan PJOK, lalu ada rumus menghitung kekurangan dan kelebihan guru.
Sekian pemaparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.